Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan syakirin, nu'minu bihi imanal muqinin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu awwalul muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para ustaz, bapak imam masjid, Pak Ustaz Mustafa selaku Ketua DKM, tak lupa juga Akhin Al-Fadilah Ketua Majelis Taklim Al Ustaz Kusairi beserta seluruh para sesepuh dan juga seluruh anggota Majelis Taklim, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak-banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Isra Mi'raj ini Bapak Ibu adalah suatu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh logika manusia. Bahkan salah satu penelitian dari ahli sains dan teknologi menyatakan bahwasanya Isra-nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam kurun waktu dengan kecepatan 300 km per detik. Ini penelitian dari sains dan teknologi. Artinya apa? Seandainya itu hanya bisa ditempuh dengan kecepatan 300 km per jam, maka insya Allah zaman modern ini akan ada teknologi yang bisa menyaingi perjalanan Isra. Tapi kenyataannya, hasil penelitiannya ketika sudah dibuktikan, perkiraan, ini hanya perkiraan, Nabi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam kecepatan 300 km per detik, dan sampai saat ini tidak satu pun teknologi yang bisa menandinginya. Itu hitung-hitungannya sains dan teknologi. Kalau hitung-hitungannya ulama, itu digambarkan ketika ada sahabat namanya Kokok bin Amr. Ada sahabat Kokok bin Amr, dia itu ahli dalam berkuda. Kira-kira kalau zaman sekarang sudah Valentino Rossi. Kenapa saya mengatakan dia sudah Valentino Rossi kalau zaman sekarang? Karena Kokok bin Amr ini kira-kira
Kalau seandainya ada di zaman dahulu itu ada museum rekor muri, maka Kokok bin Amr ini akan mendapatkan penghargaan. Kenapa? Karena satu-satunya sahabat yang mampu melalui dan tidak terkena panah dari 250 pasukan panah hanya Kokok bin Amr. Saking lihainya, saking handalnya, dan saking ahlinya di dalam mengendarai kuda. Kokok bin Amr ini Bapak Ibu, kalau berkuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan. Ini hitung-hitungannya kalau Kokok bin Amr. Nah, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menempuh Isra Mi'raj itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka sangat wajar ketika Nabi menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj, orang-orang jahiliyah pada zaman itu mengatakan bahwa Nabi adalah pembohong, Muhammad adalah seorang tukang bual. Banyak hinaan-hinaan kepada Nabi. Kenapa? Karena Isra Mi'raj tidak bisa dinalar oleh logika manusia. Tapi ketika banyak orang tidak percaya, banyak orang mencemooh, banyak orang menghina Nabi dengan hinaan dan hujatan-hujatan yang luar biasa, muncullah satu orang, sosok manusia yang imannya tanpa retak. Beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali meyakini tentang Isra Mi'raj. Bahkan suatu ketika dikisahkan ada seseorang dari kaum jahiliyah yang akan mencoba membujuk atau menghasut Abu Bakar agar tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Datanglah orang jahiliyah ke kediaman, ke tempatnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau masih percaya kepada Muhammad si tukang bual itu? Kenapa engkau percaya dengan agamanya Muhammad, yang Muhammad itu ternyata seorang pembohong? Kata Abu Bakar, kenapa engkau berkata demikian? Kenapa engkau bilang Muhammad itu adalah seorang pembohong dan seorang pembual? Kata orang jahiliyah tadi, bagaimana bisa Muhammad itu berjalan, menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurangnya masih kurang 1 malam waktunya, yang itu jelas-jelas jauh. Belum lagi dia masih cerita tentang Mi'raj, tentang perjalanan ke langit yang nomor 7. Maka kata seorang yang jahil tadi, jangankan Mi'raj, jangankan dia bercerita tentang perjalanan ke langit nomor 7, cerita Isra-nya saja, cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, saya sudah tidak percaya orang jahil, karena ini tidak masuk akal. Lantas kenapa engkau masih mau menjadi pengikutnya Muhammad? Ternyata suatu jawaban yang luar biasa dari Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ana sadaqtuhu fi khabaris sama, fa kaifa ukadzibuhu fi dzalik. Kalau kamu tidak percaya dengan Mi'rajnya Nabi karena kamu tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, kalau kamu menolak Nabi ini pernah melakukan perjalanan ke langit nomor 7 hanya gara-gara kamu tidak percaya dengan perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kata Abu Bakar, ana sadaqtuhu fi khabaris sama, fa kaifa ukadzibuhu fi dzalik. Maka saya berbalik dari kamu. Jangankan Isra, kata Abu Bakar, Mi'rajnya Nabi saya sudah yakin dan saya mempercayai itu, apalagi hanya sekedar Isra-nya. Ini luar biasa Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, madama qalah, selama itu ucapan keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan Mi'raj, kata Abu Bakar, dinding yang warnanya putih, dinding yang sudah jelas warnanya putih, tapi Nabi Muhammad mengatakan itu merah,
faqad shadaqah, maka itulah yang paling benar, kata Abu Bakar. Mudah-mudahan barokahnya Isra Mi'raj ini kita diberikan rezeki oleh Allah iman kepada Nabi Muhammad sebagaimana imannya Abu Bakar. Artinya apa Bapak Ibu? Isra Mi'raj ini sudah bukan wilayahnya akal manusia. Isra Mi'raj ini adalah murni harus diteladani, harus diyakini berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kita ini menjadi sebagaimana iblis. Iblis itu disebut awaluman qasad dina bira'yihi. Iblis itu adalah makhluk, satu-satunya makhluk yang selalu mengukur kebenaran dan kekuasaan Allah hanya sebatas pada akalnya, hanya sebatas pada logikanya. Kita jangan sampai seperti iblis. Jadi hikmah yang pertama, Isra Mi'raj ini adalah murni ujian kepada kita, ujian tentang keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya Isra Mi'raj ini selalu menjadi perbincangan dan tidak ada akhirnya. Selama itu diperbincangkan tidak menggunakan keimanan. Dan Isra Mi'raj selain juga merupakan ujian keimanan, Isra Mi'raj ini juga diriwayatkan bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah hiburan yang Allah berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah menghibur Nabi dengan Isra? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad ini sedang mengalami kesedihan yang luar biasa. Kira-kira kalau bahasanya zaman sekarang, Nabi itu pada waktu itu sedang mengalami kegalauan tingkat dewa. Itu kalau bahasa sekarang. Kenapa Nabi galau? Kenapa Nabi mengalami kesedihan? Karena di waktu itu seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya Nabi telah wafat meninggalkan Nabi. Beliau adalah istri tercinta Nabi, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kenapa Sayyidah Khadijah begitu istimewanya bagi Nabi? Karena kita mengenal sejarah mencatat satu-satunya wanita terkaya pada waktu itu adalah Sayyidah Khadijah. Satu-satunya wanita terkaya. Tapi ketika Sayyidah Khadijah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang awalnya Sayyidah Khadijah menjadi wanita terkaya, ketika dinikahi oleh Rasulullah, Sayyidah Khadijah menjadi wanita termiskin pada saat itu. Apakah miskinnya Sayyidah Khadijah karena rugi di dalam berbisnis? Tidak. Apakah ruginya, apakah miskinnya Sayyidah Khadijah karena ketipu oleh rekan-rekan bisnisnya? Tidak. Tapi miskinnya Sayyidah Khadijah karena seluruh harta kekayaannya beliau wakafkan, beliau sumbangkan kepada Nabi untuk perjuangan penyebaran agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan menariknya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Sayyidah Khadijah mau wafat, pesan menarik dari Sayyidah Khadijah ini mungkin bisa dijadikan contoh oleh ibu-ibu zaman sekarang. Apa pesan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad? Ya Rasul, ini saya sedih ceritanya. Maafkan saya ya Rasul, kata Sayyidah Khadijah. Kenapa engkau berkata seperti itu, kata ya Rasul? Karena saya sudah hampir mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dapat sehingga kita. Mohon maaf, saya ketika cerita ini sebenarnya kata Sayyidah Khadijah, ya Rasul, maafkanlah saya karena saya sudah tidak bisa membantu engkau
engkau di dalam penyebaran agama Islam. Tapi ya Rasul, seandainya suatu ketika di saat engkau menyebarkan agama Islam, mendakwahkan syariat-syariat Allah, tapi engkau harus menyeberangi sungai, harus menyeberangi lautan, dan engkau membutuhkan jembatan di situ, maka aku ikhlas ya Rasul, demi Allah, aku ikhlas, tulangku engkau ambil, kau jadikan jembatan. Ini luar biasa ya Sayyidah. Ini yang bikin Rasulullah terkesan sepanjang hidupnya. Sampai-sampai Bapak Ibu, ketika Rasulullah beristri lagi, menikah lagi, selamanya Rasulullah menyatakan tidak bisa melupakan Sayyidah Khadijah. Bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena totalitasnya, karena takdimnya kepada seorang suami, kepada Rasulullah di dalam mendukung penyebaran agama Islam. Mudah-mudahan istri-istri kita mendapatkan barokahnya Sayyidah Khadijah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka ini menjadi kesan tersendiri bagi kita. Zaman sekarang kebanyakan, tapi mudah-mudahan Majelis Taklim Ar-Rahman ini diselamatkan dari hal seperti ini. Kebanyakan istri-istri kita selalu mendikte suami-suaminya. Terkadang yang lebih miris, ketika seorang suaminya memang berniat melakukan dakwah, melakukan amal-amal soleh, mengerjakan syariat-syariat Allah, justru yang sering menjadi penghalang adalah seorang istri. Tapi ini bukan ibu-ibu Ar-Rahman. Harapan saya dengan adanya peringatan Isra Mi'raj yang di dalamnya juga ada kaitannya dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan istri-istri kita semua ini, walaupun tidak 100% seperti Sayyidah Khadijah, minimal 50% seperti Sayyidah Khadijah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas beberapa dari sekian banyak hikmah dalam Isra Mi'raj. Belum lagi di mana ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sebelumnya ini dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Sebelum Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad harus menjalani operasi dulu. Siapa yang mengoperasi? Bukan dokter Bapak Ibu, bukan tim medis, tapi yang mengoperasi Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril dan Mikail. Apanya yang dioperasi? Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ini sebelum Isra Mi'raj diambil dulu hatinya dan dicuci kepada menggunakan air Zam-Zam. Yang menjadi pertanyaan, jika mencuci hatinya Rasulullah hanya untuk menghilangkan kotoran, kenapa hati yang dicuci? Padahal tempatnya kotoran yang ada di tubuh kita itu adalah lambung dan usus. Tapi kenapa kok hatinya yang dicuci? Nah, ini menjadi pembelajaran dan ini ada hikmah-hikmah. Ternyata disinilah Allah akan memberikan pelajaran kepada kita sesuai dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal daging, mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka akan baik semuanya, tingkah lakunya dan semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasada kullu jasad, fasada jasadu kulluhu. Dan apabila daging hati itu apa? Mudghah, daging itu buruk, maka akan buruk semuanya. Ala wahyal qalbu. Daging itu yang dimaksud adalah hati. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya penentu sikap dan sifatnya manusia itu adalah hati.
Makanya Nabi yang dioperasi, yang dibersihkan adalah hatinya. Karena hati ini Bapak Ibu ternyata menjadi organ tubuh yang sangat rawan terkena penyakit, dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh dokter spesialis apapun. Di antara penyakit hati yang rawan menyebar ke kita ini, saya dengan Anda semua, itu diantaranya ada dua. Satu riak, dua dengki. Ini penyakit hati. Di mana seseorang terkena penyakit hati, riak dan dengki, satu dokter atau 1000 dokter spesialis pun tidak akan bisa mengobati. Apa itu riak? Riak adalah kita beribadah kepada Allah, tapi yang diinginkan hanya pujian-pujian dari manusia. Ini riak. Dan ini yang langsung dinas oleh Allah. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Orang yang rajin sholat, kata Allah, orang-orang yang sholat, dia akan celaka karena lalai kepada sholatnya. Bagaimana orang yang sholat tapi oleh Allah disebut lalai pada sholatnya? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang riak dan orang-orang yang tidak suka menolong kepada orang lain. Jadi kata Allah, orang walaupun sholat tapi dia masih memiliki sifat riak dan tidak suka menolong kepada orang lain, fawailul lil musallin alladzina hum, maka orang itu akan celaka walaupun dia sholat. Maka kata Ustaz Kusairi tadi, saya nyambung sedikit bahwa Isra Mi'raj ini adalah intisarinya ada tentang sholat. Dari sekian banyak hikmah, akan tetapi Bapak Ibu, makanya kaitannya dengan sholat ini, barusan Allah menas riak dengan wayamna'unal ma'un, orang yang tidak suka menolong kepada orang lain. Serajin-rajinnya dia sholat, dia pasti akan celaka. Kenapa? Dan ini terbukti dalam perjalanan Isra Mi'raj. Langsung dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Akhir dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah ketika di mana Nabi Muhammad tiba di Sidratul Muntaha. Ketika tiba di Sidratul Muntaha, ayat Al-Quran dan banyak hadis dan juga keterangan-keterangan dari para ulama satu suara menyatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah satu-satunya simbol kemuliaan yang ada di alam ini. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti mengantarkan Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, Anda saja yang masuk. Tapi apa kata Rasulullah? Padahal Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu tidak sembarang makhluk yang bisa masuk. Dan itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah hiburan yang Allah berikan yang luar biasa kepada Nabi karena sedihnya ditinggal seludah matinya. Anehnya, ini yang harus jadi pembelajaran bagi kita. Minimal kalau kita gak mau sholat, artinya sholat gak bisa khusyuk, minimal ini yang harus jadi pembelajaran. Ketika Nabi mendapatkan kenikmatan Sidratul Muntaha, apakah Nabi langsung masuk dengan sendirinya? Tidak. Nabi tidak lupa bahwa di belakangnya ada teman namanya malaikat Jibril. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad ini pertama kali melihat wajah aslinya malaikat Jibril ketika di Sidratul Muntaha. Itu pertama kali Nabi Muhammad melihat wajah aslinya malaikat Jibril. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad ngajak, ayo Jibril kamu masuk, ikut dengan saya. Ini kenikmatan luar biasa Jibril yang Allah berikan. Tidak sembarang makhluk bisa menerima seperti ini, kata Nabi Muhammad. Ayo Jibril kamu temani saya masuk. Kamu dari dunia tadi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menemani saya sampai ke langit nomor 7, sampai saya singgah sampai tiba di Sidratul Muntaha. Kenapa kamu tidak mau lagi bersama dengan saya masuk ke Sidratul Muntaha? Apa kata Jibril? Ya Rasul, inni lam ujawiz hadal maudid. Saya tidak boleh melewati perbatasan ini. Walam yu'mar ahadun, ini yang menarik. Walam yu'mar ahadun bimujawizati
an hadzal mauti ghairaka ya Rasul. Dan tidak satupun makhluk ya Rasul yang Allah perintahkan masuk ke Sidratul Muntaha, walaupun malaikat tidak diperintahkan oleh Allah. Tidak satupun, walam yu'mar ahadun, tidak satupun makhluk yang Allah perintahkan masuk ke Sidratul Muntaha melebihi batas ini ghairaka, selain engkau ya Rasul. Apa maksudnya yang bisa kita ambil ibrah di sini? Bahwasanya ketika Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, beliau tidak menikmati kenikmatan itu dengan sendirinya, tapi beliau tetap tidak melupakan siapa yang menemani, siapa ada sahabat kita, ada teman kita, ada orang yang sedang bersama dengan kita. Ini sikap Nabi Muhammad Bapak Ibu. Bahkan setibanya ketika Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha tanpa ditemani oleh malaikat Jibril, penghormatan langsung yang Nabi Muhammad sampaikan kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Bahasanya Allah, assalamu alayka. Mu'alaika itu pakai dhamir mukhatab yang itu hanya khusus kepada Nabi. Tapi apa sikap Nabi? Apakah Nabi hanya akan mengambil kenikmatan itu sendiri? Tidak Bapak Ibu. Justru Nabi menjawab, ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salammu itu tidak hanya untuk saya ya Allah. Berikan salammu itu untuk saya dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran ketika Nabi banyak sabda-sabda, justru yang banyak sabda-sabdanya Nabi itu terkait dengan sosial, terkait dengan kehidupan dalam masyarakat. Itu yang paling banyak, yang paling keren-keren sabdanya Nabi di situ. Salah satunya kata Nabi, mayyuminu billahi wa bil yaumil akhir. Kalau kamu itu ingin benar-benar membuktikan kamu itu iman kepada Allah, apakah Nabi di sini menyuruh sholat? Tidak Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Ini perintahnya Nabi. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita kalau memang benar-benar menjadi muslim yang sejati, Islam itu tidak hanya sekedar sholat 5 waktu. Islam itu tidak hanya sekedar puasa di bulan Ramadan. Islam itu tidak hanya sekedar naik haji, pergi umroh. Tidak sekedar itu Islam Bapak Ibu. Islam itu lebih dari itu. Ajaran-ajaran Islam juga mencakup bagaimana tata cara kita hidup bersama tetangga, etika-etika kita hidup rukun dengan tetangga, baik dengan teman, baik dengan saudara-saudara kita. Itu hakikat dari Islam yang sebenarnya. Maka jangan diambil kesimpulan ketika ada seseorang yang rajin ibadah tapi dia tidak baik dengan tetangganya, itu bukan Islam yang sebenarnya. Begitu sebaliknya, orang baik dengan orang lain tapi tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, itu juga bukan Islam yang sebenarnya. Maka bagaimana solusinya? Hukaimunna bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Hak-hak kepada Allah, perintah-perintah dari Allah, sholat, puasa dan semacamnya, itu harus kita jalankan. Tapi jangan lupa, kita punya kewajiban, kita juga harus memenuhi hak-hak sesama manusianya yang kita sebut dengan hakul adami. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang lain. Makanya Nabi Muhammad disucikan hatinya. Penyakit hati tadi yang pertama riya, yang kedua dengki. Dengki ini yang luar biasa Bapak Ibu dampaknya. Orang kalau sudah terkena penyakit hati yang namanya dengki, pasti dia akan menjadi orang dolim. Jaminan 100%. Maka kalau Anda ingin tidak menjadi orang dolim, ingin tidak termasuk pada golongan orang dolim, maka berusaha menghindar dari yang namanya penyakit hati yang dengki.
ketika seseorang sudah zalim kepada orang lain, maka Nabi Muhammad sangat keras memperingatkan, khoslatani la syai'a akhbathu minhuma, kata Nabi, dua perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan tidak ada satupun, la syai'a akhbathu minhuma, tidak ada satupun yang bisa menyaingi keduanya ini. Yang paling buruk, kata Nabi, apa? Syirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, waturul muslimin, menjadikan mengakibatkan kemudaratan kepada sesama muslim. Dan kemudaratan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj, kita tentunya mempunyai harapan-harapan yang mudah-mudahan dikabul oleh Allah malam hari ini. Harapan pertama, keimanan kita mudah-mudahan semakin dikuatkan oleh Allah. Yang kedua, kita dijadikan orang yang istiqomah menjalankan syariat-syariat Allah, terutama sholat, yang mana ini menjadi pesan khusus di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dan juga disebut oleh Nabi Imaduddin sebagai tiangnya agama. Mudah-mudahan kita jadi orang istiqomah menjaga sholat kita. Yang ketiga, karena kita merayakan Isra Mi'raj sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi, yang mana Nabi Muhammad itu adalah simbol puncak dari kesolehan manusia di muka bumi. Maka mudah-mudahan barokahnya Isra Mi'raj, kita dan seluruh anak cucu kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang soleh dan solehah dan mendapatkan rezeki husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.